warahmatullahi wabarakatuh. Di video konseling ini menceritakan kedua pasangan yang telah berpacaran lama yang pastinya akan berencana untuk menikah. Tetapi Mas Doni selalu mengalihkan pembicaraan persoalan pernikahan pada Mbak Cynthia. Maka dari itu, Mbak Cynthia merasa tidak aman, tidak nyaman, dan ragu kepada Mas Doni karena Mas Doni selalu mengalihkan pembicaraan terkait persoalan pernikahan. Mengapa begitu? Maka dari itu, Mbak Cynthia ada inisiatif untuk mengikuti proses konseling agar komunikasi atau permasalahan ini bisa dipecahkan. Dan Mas Doni pun mengikuti kemauannya. Baiklah, mari kita simak video cuplikan kali ini. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Cynthia, Mas Doni ya? Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Ini Mbak Cynthia sama Mas Doni ya? Betul? Betul. Oke. Sebentar ya Mbak, Mas saya cek dulu sebentar. Oke, Mbak Cynthia dari kontrak berarti? Mas Doni dari Ajasa? Oh, dari Ajasa. Tadi ini, barengan di sini atau gimana? Ya, oh, janjian berarti ya? Ketemuan di mana Mbak? Mas? Saya jemput. Oh, dijemput. Ajasa ke Pakan itu jauh ya? Tapi kan searah. Oh, searah. Kalau saya juga dulu pernah kantor di Ajasa itu dari kota Ajasa itu kayak sekitar 30 menitan ya. Tadi berangkat dari Jakarta Mbak? Mas? Berapa ya? Ini jam 9 berarti lumayan ya, 1 jam ya? Enggak berhenti tadi? Oh enggak. Enggak ada macet? Enggak ada ya? Jadi sekarang Mas Doni sama Mbak Cynthia kan sudah ke ruangan saya, sudah ketemu saya. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling ini ya, di sini saya ingin perkenalan dulu ya. Nah, di sini saya Jazil Fakia selaku konselor dan Mas Doni dan juga Mbak Cynthia di sini itu sebagai konseling. Nah, sudah pernah dengar istilah itu? Sudah. Oke, oh iya, sebelum itu kalau boleh tahu Mbak Cynthia sama Mas Doni ini kan sekarang jam kerja ya? Emang nggak ada aktivitas atau kegiatan gitu? Kami ambil cuti. Oh, ambil cuti. Memang sepakat untuk ambil cuti ya? Ya, hari ini. Oke. Berarti kalau di pekerjaan itu kan Mbak, Mas? Mbak, Mas? Ada di pas kantor oh di bar. Kalau Mas Doni? Kita sekantor. Oh sekantor. Oke. Kalau perusahaan biasanya udah agak asing ya sama istilah konselor, konseling gitu ya. Biasanya ada HRD gitu juga ya. Oke. Jadi di sini saya selaku konselor ya, dan Mas Doni dan juga Mbak Cynthia selaku konseling. Nah, sebelum kita mulai konseling ini ada yang namanya kontrak waktu. Ya. Jadi nanti enaknya kita mau berakhir berapa menit selama sesi konseling ini, mau dilakukan berapa menit, dan juga nanti kita untuk pertemuan selanjutnya mau kapan dan juga berapa menit itu kita sepakati bersama. Iya. Nah, itu biasanya 30 menit sama 90 menit. Silakan Mas Doni sama Mbak Cynthia enaknya mau berapa menit? Saya 30 menit aja ya. Nanti bakal ada sesi kedua? Iya, ada 30 menit? Ya. Sepakat ya? Bisa diterima ya? Oke, jadi sesi konseling kita hari ini akan dilakukan selama 30 menit. Selain ada kontrak waktu, di sini juga ada kontrak keterbukaan, asas keterbukaan. Ya, jadi Mas Doni dan juga Mbak Cynthia, karena
ini adalah konseling kelompok, ya, jadi tidak ada yang disembunyikan. Ya, jangan merasa kayak, aduh ada Doni nih, jadi saya jangan takut yang mengungkapkan gitu. Begitu pun sebaliknya, misalkan Mas Doni berpikir, wah ada Cynthia nih, nanti kalau Cynthia marah gimana ya gitu. Jadi nggak perlu khawatir itu, dan juga nanti kita sama-sama terbuka menceritakan apa yang ingin Mas Doni dan juga Mbak Cynthia ceritakan, begitu ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak dan juga Mas ini ingin menceritakan itu akan aman bersama kami, gitu ya. Jadi tidak akan ada data-data yang kami bocorkan ke siapapun itu. Ya. Jadi aman untuk Mas Doni dan juga Mbak Cynthia mau bercerita apapun, mau berkeluh kesah apapun itu aman. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke. Ini kira-kira enaknya saya panggil Mas kan? Maaf ya tadi saya lupa, tiba-tiba panggil Mas, tiba-tiba panggil Mbak, nggak apa-apa ya? Atau ada pengen disebut lain? Enggak, Mas. Oke. Mbak sama Mas Doni, Mbak Cynthia dan juga Mas Doni. Nah, jadi gini, karena ini konseling kelompok ya, jadi di sini saya sebagai penengah. Jadi nanti ketika saya mempersilahkan Mbak Cynthia untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan oleh Mbak Cynthia, Mas Doni hanya cukup mendengarkan. Baru setelah saya mempersilahkan Mas Doni bisa menceritakan dan Mbak Cynthia cukup mendengarkan. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi nanti tidak ada justifikasi ataupun ngambuk dan lain sebagainya karena sama-sama mendengarkan ya. Jadi hilangkan semua pikiran-pikiran itu, kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu. Nanti bagaimananya kita cari solusi bersama-sama. Oke? Dari sini kalau saya lihat dari data-data yang sudah saya dapatkan dan kemarin sudah diisi ya. Oke, ini ada beberapa permasalahan, masalah kecil, ya kan? Saya mulai dari Mbak Cynthia aja dulu, boleh ya? Mbak Cynthia? Sedia. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Cynthia, kemarin Mbak Cynthia sudah menceritakan sedikit dari form yang sudah kamu berikan ke Mbak Cynthia. Mbak Cynthia mengatakan kalau ada beberapa hal yang membuat Mbak Cynthia tidak aman dan tidak nyaman bersama Mas Doni, gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Mbak Cynthia ini merasa tidak aman dan juga tidak aman? Nah, sebenarnya kan kami ini kan sudah cukup lama dalam berpacaran dan usia kami pun sudah 20 ke atas, saya 23 dan Mas Doni ini 25. Nah, di sini saya kayak ini sudah waktunya untuk menikah. Saya ingin sebelum kita menikah, kita bicarakan terlebih dahulu agar nantinya itu kita tahu dalam kehidupan rumah tangga itu kan tidak semudah kita bayangkan. Jadi saya ingin kayaknya ini kita harus diskusikan dulu, dan kalau saya minta dan ini untuk kita diskusi tentang hal itu, dia tuh mesti nolak. Kayak ya nanti gitu kan. Saya juga butuh kepastian akan hal itu. Dengan menikah kita udah cukup lama berpacaran, jadi saya kayak kurang nyaman dengan adanya Doni yang menolak seperti itu. Baik, saya bisa merasakan apa yang Mbak Cynthia rasakan saat ini, dan saya juga bisa memahami apa yang Mbak Cynthia pikirkan, gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, Mbak Cynthia sudah berapa lama pacaran sama Mas Doni? Kurang lebih 6 tahun ya. Kamu sudah lama ya? Terus sekarang Mbak Cynthia usia 23 tahun dan Mas Doni 25 tahun. Oke. Kira-kira Mbak Cynthia pernah nggak mengkomunikasikan ini di waktu sebelumnya Mas Doni? Kira-kira kalau boleh tahu dulu sebelum ini ya, Mbak Cynthia saat mengajukan pertanyaan, Mbak Cynthia melihat kondisi Mas Doni itu seperti apa? Kadang kalau kami pulang kerja itu saya kayak ayo balas sedikit gitu, tapi kayak Doni diamnya kayak kurang gampang, dia ntar gitu. Jadi saya kayak kurang, karena waktu kita
pagi kerja pulangnya bareng jam istirahat pun kami benar untuk makan gitu. Itu pun kalau misalkan lagi nggak repot gitu. Jadi bisa ngobrolnya itu cuma di waktu mau pulang kerja atau di weekend, tapi kebanyakan weekend kami jalan-jalan. Oke, berarti Mbak Cynthia ini mempertanyakan hal tersebut di saat pulang kerja gitu ya. Ada waktu lain selain itu di jam pulang kerja? Hanya kayak pulang kerja gitu. Karena saya merasa kalau kerja itu saya kurang puas gitu. Oke, terus seberapa sering Mbak Cynthia mempertanyakan hal tersebut? Hampir tiap hari sih, kayak tiap pulang kerja kecuali weekend gitu. Oh, hampir setiap hari Iya. Mbak Cynthia mempertanyakan hal tersebut. Iya. Oke, kira-kira apa yang membuat Mbak Cynthia terlalu mendesak Mas Doni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbak Cynthia? Karena saya cuma ingin kepastian kan dengan usia 6 tahun. Menurut saya itu sudah cukup lama kita saling mengenal dan ya ayo kalau misalkan kita cocok, kita yakin, kita bahas dulu, kita mau menikah, tapi kita bahas dulu nanti di rumah tangga itu seperti apa, dan takutnya juga nanti karena kita yang sudah 6 tahun dalam rumah tangga takutnya rasanya itu hilang gitu. Jadi saya ingin tahu dari jaminan terlebih dahulu. Oke, berarti Mbak Cynthia ini ingin kayak mempersiapkan lebih gitu ya, karena memang pernikahan ya tidak semudah itu. Gitu. Terus kalau boleh tahu Mbak Cynthia apakah ada desakan dari keluarga terkait pernikahan ini dengan Mas Doni? Enggak ada sih, tapi saya melihat teman-teman saya sudah menikah itu kan buat saya kayak kapan ya gitu. Dan mungkin kayak ada juga kan ada 5 tahun pacaran dari pasti. Iya. Nah itu membuat saya kayak ya sih ya kenapa ya enggak karena usia sudah Berarti ini ya Mbak Cynthia agak ke-distract sama lampu itu ya. Udah 5 tahun pacaran tapi nggak ada kepastian gitu Mbak Cynthia ya. Oke, Mbak Cynthia kalau boleh tahu juga kira-kira rencana Mbak Cynthia itu kapan yang ingin menikah? Ada planning nggak? kalau kapannya itu setelah saya tahu jawaban ini nanti kita di rumah tangga itu dari mana, dan itu kan kita perlu bahas tentang kita mau tinggal sama orang tua atau kita punya rumah sendiri, ya itu kan perlu kita bahas. Nah kalau misalkan sudah dibahas semua tentang pernikahan baru saya akan menyampaikan jadi kapan kita nikah kalau sudah dibahas. Tapi kalau belum dibahas saya masih belum ada karena nggak ada kepastian gitu. Jadi saya merasa kayak nggak apa ini saya jadi kayak dimainkan atau hanya dibuat teman. Iya, oke, baik. Kalau Mbak Cynthia kira-kira ini nggak pernah melihat, maksudnya pernah kayak berhenti untuk mempertanyakan hal tersebut terus melihat responnya Mas Doni bagaimana, pernah nggak? Kayak di waktu weekend lah. Coba saya pengen tanya, pada saat Mas Doni pulang kerja, setiap pulang kerja ditanyakan dengan hal-hal pernikahan ya oleh Mbak Cynthia. Kemudian pada saat waktu weekend, itu bagaimana kondisinya Mas Doni pada saat itu? Maksudnya reaksinya? Kalau weekend karena kita milih dengan jalan-jalan, tapi karena sudah kerja selama minggu itu, jadi waktu weekendnya kita kayak happy aja, tapi tanpa pembahasan gitu. Karena takut nanti waktu happy terus kena pembahasan itu, saya jadi tidak ikut gitu dengan responnya. Nah kalau waktu pulang kerja ya cuma ya itu doang kayak entah. Berarti Mas Doni mungkin agak ini ya, agak kayak nggak mood lah gitu ya, moodnya rusak gitu ya, kalau boleh. Terus kira-kira apakah ada yang bikin Mbak Cynthia resah dan juga merasa ragu dan juga merasa tidak aman serta aman selain rasa itu? Maksudnya selain pembahasan itu yang membuat Mbak Cynthia merasakan? Kalau ragu itu kan karena kita weekend, nah jadi perhatian gitu ke saya, tapi nah kalau bahas itu kayak kurang didengar kalau membahas pernikahan. Jadi saya ragunya itu kadang ini beneran gak sih? Ini cuma
ya waktu saya cerita-cerita aja itu kayak kurang gitu, mau bahas apa kurang dengar, menjadinya mental. Tapi kalau misalkan Mbak Cynthia menceritakan hal lain selain pernikahan, Mas Doni mendengarkan dengan baik nggak? Merespon dengan baik nggak? Ya itu kurang kayak ya Kurang excited ya, Iya. excited gitu. Oke, berarti ini permasalahan dari Mbak Cynthia merasa tidak aman, tidak nyaman itu dikarenakan Mas Doni yang kurang menghargai Mbak Cynthia saat bercerita, terutama menceritakan soal pernikahan, begitu ya? Oke, kira-kira ada yang ingin diceritakan lagi Mbak Cynthia? Sudah. Oke. Sekarang Mas Doni nih. Nah, tadi kan sudah mendengarkan keluh kesahnya dari Mbak Cynthia kan. Nah, kalau boleh tahu sudut pandang Mas Doni terkait ceritanya Mbak Cynthia tadi, tanggapannya ya, atau kayak klarifikasinya Mas Doni lah. Nah, apa yang membuat Mas Doni kayak tidak terlalu menghiraukan Mbak Cynthia? Kalau saya sendiri mungkin karena kan sebenarnya selalu mendesak saya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Bu, dan kondisi saya lagi pulang kerja, di mana kadang saya masih capek untuk ngobrol pun saya sudah ya karena Indonesia sudah habis, apalagi untuk debat, karena saya tahu pertanyaan ini nanti akan berujung ke debat. Karena kalau dari saya, Cynthia ini selalu mendesak, tapi ketika saya tanya, ya udah tentukan tanggalnya kapan atau bulannya kapan, dia masih belum tahu, belum ada keputusan. Jadi menurut saya kan kita menyiapkan pernikahan kita nggak cukup 2 bulan 3 bulan ya. Ketika kita misalnya ini mau menikah, ya saya akan ya sudah coba kasih aku bulan. Misalnya tahun depan 2025 kamu nikah di bulan apa, baru saya bisa memperkirakan kira-kira bulan sekian saya harus mempersiapkan apa dulu, setelah itu saya mempersiapkan apa, begitu. Berarti Mas Doni merasa terdesak gitu ya? Iya, dan karena juga mungkin dari orang tua saya masih belum ada desakan untuk menikah, sedangkan saya posisi masih sibuk-sibuknya kerja dulu. Tapi kalau untuk urusan finansial, untuk pernikahan, untuk membiayai Cynthia, saya sanggup, saya akan biayain full untuk pernikahan itu. Cuman kasih saya waktu untuk memikir, dan silahkan Cynthia juga beri saya Ruang gitu ya? ruang, dan ayo diputuskan bulan apa, sekiranya tahun depan misal di bulan Oktober atau November, baru kita mulai prepare mempersiapkan. Kalau boleh tahu Mas Doni pernah tanya nggak ke Mbak Cynthia, kenapa dia selalu mendesak hal itu? Kenapa dia selalu mendesak saya, mendesak Mas Doni ini untuk selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Pernah nggak komunikasi dengan Mas Doni? Kalau untuk bertanya seperti itu, saya enggak sih. Udah kadang males gitu ya? Kan udah capek. Terus kira-kira Mas Doni ini berarti tidak ada rencana terkait, ini kan masalah pernikahan ya. Tapi pernikahan ini yang dibahas bukan hanya tentang finansial ya. Kalau finansial Mas Doni sudah siap, sudah mampu lah untuk membiayai Mbak Cynthia ini secara full gitu, sudah bergaransi gitu lah Doni ya. Nah, tapi kan di dalam pernikahan bukan hanya itu saja, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti bagaimana cara menghargai pasangan, bagaimana kita saling mengerti, saling memahami satu sama lain, gitu. Dan banyak hal yang harus kita pelajari. Pernah nggak Mas Doni berpikir hal tersebut? Ya pernah sih Bu, tapi kan kalau untuk urusan saya menghargai sendiri dan sebagainya, selama bertahun-tahun kami pacaran, saya rasa kami pun sudah saling cukup untuk belajar bagaimana cara menghargai, dan itu kan akan sama saja ketika kami menikah nanti. Oke, baik. Terus kira-kira dari perlakuan Mas Doni nih, pernah nggak Mas Doni ngerasa kayak, ya dari Mbak Cynthia tadi kan Mbak Cynthia merasa tidak aman, merasa tidak nyaman gitu. Nah, dengan hal tersebut, apakah Mas Doni membenarkan apa yang Mbak Cynthia ceritakan tadi? Kayak pernah merasa kayak meninggalkan Mbak Cynthia atau seperti ini? Kalau dari saya sendiri, saya enggak sih. Mungkin saya meninggalkannya pun karena kerjaan, bukan karena hal saya acuh sama Cynthia, itu enggak.
weekend pun saya menyempatkan untuk ketemu Cynthia. Kalau dari Mas Doni merasa komunikasi baik ya sama Mbak Cynthia? Baik sih, cuma kalau misalnya ketemu aja sih dan Cynthia lagi bahas hal yang menurut saya sensitif, itu kadang yang jadi muncul kita buat Tengkar iya ya? benar. Debat, oke. Mas Doni pernah nggak mencoba untuk menjawab pertanyaan, membuka pikiran, membuka hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbak Cynthia? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Berarti awal Mbak Cynthia sampai sekarang pada saat menceritakan, pertanyakan soal pernikahan, Mas Doni belum pernah menjawab. Belum pernah. Oke, baik. Mbak Cynthia dan juga Mas Doni, kita sudah sama-sama mendengarkan ya satu sama lain keluh kesahnya bagaimana dari Mas Doni dan keluh kesahnya dari Mbak Cynthia juga kita sudah sama-sama mendengarkan. Nah, persoalannya yang dapat saya simpulkan di sini adalah kurangnya komunikasi. Ya, selain kurangnya komunikasi juga kurangnya keterbukaan satu sama lain, kurang mengerti dan juga kurang memahami. Ya, belum tentu Mbak Mas, meskipun Mbak Mas Doni dan juga Mbak Cynthia ini sudah pacaran lama, belum tentu itu saling memahami dan juga saling mengerti. Artinya ada beberapa persoalan yang belum bisa dibicarakan, gitu kan? Nah, dan masalah apakah kehidupan pacaran dan juga setelah menikah itu sama, itu belum tentu. Ya, karena pada saat pacaran kita tidak serumah. Tapi pada saat pernikahan, pada saat nikah, nanti kita akan tinggal serumah. Pasti akan banyak konflik di sana. Jadi jika tidak bisa diomongkan, jika tidak bisa dikomunikasikan dari sekarang, itu akan menimbulkan banyak konflik ke depannya. Ya. Jadi antara Mas Doni dan juga Mbak Cynthia ini, saya simpulkan bahwasanya kurangnya komunikasi, kurangnya pengertian, kurangnya pemahaman dan juga saling mengerti. Nah, jadi sebelum sesi konseling ini berakhir, karena kita sudah hampir selesai nih, saya memberikan tugas ini ke Mas Doni dan juga ke Mbak Cynthia. Ya. Nanti setelah sampai di rumah atau nanti Mbak Cynthia dan juga Mas Doni bisa menyempatkan waktu lah pada saat weekend lah atau gimana. Nah, coba ambil weekend bisa jalan-jalan ya. Nah, coba sempatkan di saat weekend, gunakan sebagai waktu deep talk, quality time, ya, quality time bersama pasangan. Bukan me time ya, tapi quality time. Lebih ke deep talk nanti gimana, apa yang akan kita pikirkan. Jadi Mas Doni lebih membuka pikirannya, membuka hatinya untuk mendengarkan Mbak Cynthia, dan Mbak Cynthia melepaskan semua desakan-desakan dari luar. Jadi apa yang Mbak Cynthia tanyakan itu jangan ada unsur desakan, hanya sekedar pertanyaan. Jika nanti Mas Doni tidak menjawab sesuai dengan ekspektasi Mbak Cynthia, jangan ada rasa marah lagi, jangan ada rasa kayak aku kok gak dianggap sih kayak gitu. Karena ini masih konteksnya kita quality time. Jadi semua apa yang ingin kita bicarakan itu dengan santai, tapi ada buahnya, gitu ya. Jadi dari sisi Mas Doni coba untuk menghilangkan mindset negatif terhadap Mbak Cynthia yang selalu mendesak, karena memang posisinya Mbak Cynthia butuh kepastian ya, wanita juga seperti itu Mbak Cynthia. Nah, terus Mas Doni juga coba untuk menjawab pertanyaan itu dengan hati, dengan pikiran-pikiran yang santai. Makanya kan saya minta coba kasih waktu satu hari di weekend itu nggak usah jalan-jalan tapi gunakan quality time gitu ya. Dan dari Mbak Cynthia seperti yang saya katakan tadi itu, jangan ada desakan-desakan terlalu ke Mas Doni, karena itu membuat tertekan juga Mas Doni ya, kayak merasa ya saya diintimidasi dan sebagainya kayak gitu. Dari tugas ini bisa dimengerti? Atau kira-kira dari tugas ini ada yang ingin ditanyakan atau kurang seret atau terlalu berat gimana? Sudah cukup ya? Bisa diterima kan ya? Bisa dijalani? Bisa. Oke, saya harap permasalahan sebenarnya cuma masalah-masalah kecil gitu ya. Mbak Cynthia dan juga Mas Doni bisa diselesaikan dan juga tugas-tugasnya bisa diselesaikan dengan baik.
kapanpun bisa Mbak Cynthia dan juga Mas Riki lakukan kapanpun itu. Jadi tidak ada waktu dari saya. Nanti kalau misalkan Mbak Cynthia dan juga Mas Riki sudah merasa lega, bisa enak satu sama lain, bisa kembali menemui saya gitu ya. Kira-kira kita mau ketemu kapan? Sesi selanjutnya? Mungkin bisa diberikan ya. Minggu depan? Minggu depan, tapi mungkin waktunya kita kerja dulu. Karena kalau ambil itu lagi kayaknya nggak ada. Oke, baik. Berarti minggu depan hari hari Rabu? Oke, hari Rabu sore ya? Oke, boleh. Berarti untuk minggu depan kita akan memasuki sesi evaluasi. Jadi nanti Mas Doni, saya dan juga Mbak Cynthia akan saya tanyakan gimana progresnya, gitu, apakah sudah dilaksanakan, gitu, dan sebagainya. Jika nanti kurang, kita bisa berbicara lagi. Oke? Jadi kita ketemunya hari Rabu sore ya, Mbak Cynthia. Nanti silakan hubungi administrasi dulu sebelum janjian untuk buat janjian, ataupun sehari rumah ya. Oke. Mbak, ini sudah mau langsung pulang atau ada acara lain? Kita langsung pulang. Oke, saya coba terima kasih banyak ya. Monggo. Makasih Bu. Silakan. Ada di jalan. Dari video konseling tadi dapat disimpulkan bahwa Mas Doni dan Mbak Cynthia mendapatkan tugas dari konselor mengenai komunikasi yang terbuka, quality time, dan deep talk. Dari situ semua akan menyelesaikan permasalahannya mereka. Dari semua tugas yang diberikan, apakah mereka melaksanakannya? Mari kita lihat video selanjutnya. Waalaikumsalam, ya sebentar. Oh, Mbak Cynthia, kamu sudah nih? Ya. Silakan. Ya, silakan. Mari, Mbak. Namasnya, silakan dulu. Ini kok wajah-wajahnya sumringah sekali nih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik? Baik, lebih baik ya. Udah kayak kelihatan bahagia aja ya. Alhamdulillah kalau gitu. Gimana tadi masih ini janjian atau masing-masing kesini berangkatnya? Udah di tanggal. Oke, jadi makin buat saya iri deh. Oke, Mbak Cynthia sama Doni ya. Insya Allah wajahnya sekarang kok kayak beda gitu dari kayak minggu kemarin. Baik Mas sama Mbak Cynthia, sebelum dilanjut ini silakan diminum dulu airnya ya biar lebih tenang, rileks gitu dan lebih bahagia gitu ya. Seperti itu ya. Gimana kemarin kan saya sudah memberikan tugas. Nah gimana tugasnya? Tapi sebelum itu ini ya kita kontrak dulu ya, boleh ya? Ya jadi sama sebelumnya kita akan punya kontrak waktu. Jadi nanti kita mau menyepakati berapa menit waktu ini, apakah 30 menit atau 90 menit? Kira-kira enaknya 30 menit? 30 menit ya, disepakati 30 menit ya. Oke, baik. Gimana nih kemarin tugasnya sudah dilakukan belum? Progresnya sudah. Bisa diceritakan Mbak, Mas? Kira-kira pada saat menjalankan tugas apakah ada sesuatu yang memberatkan atau bagaimana? Ya, sesuai yang Ibu sarankan ke kami, di depan kita sudah melakukan TikTok dan sebagainya. Dan ya, alhamdulillah dari situ pikiran saya lebih terbuka karena saya baru paham kalau ternyata dengan kita ngobrol secara terbuka tuh malah justru lebih paham ya maunya kamu apa, maunya aku apa, seperti itu. Kalau dari Mbak Cynthia? Saya juga sudah mulai dengar ceritanya dan juga sudah paham. Dan ternyata memang dia paham kalau memang pernikahan itu bukan hanya waktu kita pacaran, kita di dalam rumah tangga juga harus nantinya saling menerima. Di situ
Doni juga sudah merekah. Dari sini apakah ada sesuatu yang masih memberatkan atau merasa kayak dari Mbak Setia kemarin kan merasa rapuh dan juga gak aman gitu. Apakah rasanya masih ada kan? Sudah ada sibuk karena sudah ada jam Sudah rileks ya, sudah enak ya, sudah lebih enteng gitu ya. Kalau Mas Doni masih merasa tertekan nggak? Saya tidak sibuk karena Cynthia benar-benar menghargai saya. Oke, jadi sudah sama-sama saling menghargai ya. Oke, semoga dari tugas ini bisa mengantarkan Mbak Cynthia dan juga Mas Doni untuk konsisten ya dengan menghargai pasangan, lebih mendengarkan pasangan, saling memahami dan juga bisa saling mendengarkan gitu ya. Terus adakah sesuatu nggak kendala nggak pas pada saat menjalankan tugas kemarin? Ini kan waktunya 1 minggu. Nah, kita ambil dari Jumat sore sampai hari Minggu itu kita gunakan waktu itu benar-benar kita bicara awalnya sih kayak yang hari Jumat itu kita kayak masih setelah itu kami kayak ingat dari omongannya ibu, kita harus saling menghargai dan terbuka. Terus kami juga sudah dewasa, kami mengenai aku kayak gini maunya. Jadi ternyata juga ada momen sendiri yang seperti itu. Di sini kita bisa saling menghargai dan terbuka. Yang awalnya jadi kayak engkar-engkaran, setelah itu kami dengan terbuka itu jadi lebih paham. Nanti kendalanya cuma karena kemarin waktu aja ya gitu ya. Iya. Terus mau memulai itu ya juga kayak ini nggak berat gitu dan Iya, saya juga jadi tahu kalau misalkan dia pulang kerja rasanya kan dari capek. Itu memang bukan waktu yang pas. Jadi ya mungkin kalau kita jalan-jalan tapi juga ada waktu untuk saling bicara komunikasi. Kalau boleh tahu sedikit aja hasil dari quality time yang Mbak dan Mas lakukan itu kira-kira rencana untuk kedepannya, rencana untuk pernikahan apakah ada sudah di planning? Sudah ya? Sudah menentukan tanggal? Sudah. Oh sudah ya, oke. Kalau sudah, alhamdulillah kalau seperti itu berarti sudah jelas tujuannya ya, sudah jelas, sudah menemukan solusi dan juga Mas Doni dan juga Mbak Cynthia sudah kayak sangat gila ya dan rasanya bahagia banget, alhamdulillah banget kalau seperti itu. Jadi di sini saya anggap Mbak Doni dan juga Mbak Cynthia ini sudah berhasil memecahkan masalahnya sendiri gitu ya. Semoga Mbak dan Mas Doni dan juga Mbak Cynthia ini nanti diberikan kelancaran sampai hari H dan juga semoga lancar semuanya ya dan tetap konsisten seperti ini dari awal sampai akhir nanti kakek nenek dan sebagainya gitu ya. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi atau disampaikan? Sudah ya. Oke baik, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah melakukan tugasnya dengan baik dan juga sudah mau memiliki kemauan ya untuk memecahkan masalah. Karena memang kalau tidak ada kemauan dari masing-masing pribadi susah juga gitu ya. Jadi memang harus ada kemauan dari Mbak Cynthia, dari Mas Doni juga gitu. Dan betul tadi masalah pernikahan itu akan berbeda di masa-masa pacaran. Jadi akan lebih alangkah baiknya kita mempersiapkan diri dari sekarang sebelum pernikahan. Karena nanti akan banyak sekali konflik-konflik yang akan muncul gitu ya. Oke, Mas Doni dan juga Mbak Cynthia ini udah sore gimana mau langsung Ya, kami langsung. Ya, terima kasih banyak ya. Juga sudah membantu. Ya, terima kasih kembali. Semoga menjadi pasangan yang langgeng dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa nanti undang-undang saya ya. Nanti ya. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih ya. Nah, dari konseling tadi, Mbak Cynthia dan Mas Doni dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga mereka dapat komunikasi dengan terbuka, deep talk, dan saling menghargai. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalian ketika memiliki pasangan, jangan menyepelekan komunikasi, agar tidak seperti Mbak Cynthia dan Mas Doni,
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.